kembali bersama saya Ahmad Nur Hidayat dalam YouTube channel. Kali ini kita akan membahas isu Garuda dan bagaimana penyelesaian Garuda versi pendekatan baru Indonesia. Saya ingin ingatkan juga untuk jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Kita dikagetkan dengan informasi kondisi keuangan Garuda. Saya bisa bacakan di sini. Kondisi keuangan Garuda memiliki ekuitas negatif. Apa itu? Artinya modalnya tidak ada, bahkan minus, sebesar 2,8 miliar dolar Amerika, sekitar 40 triliun per September 2021. Artinya kekayaan Garuda itu tidak ada, bahkan negatif. Sementara kewajiban Garuda Indonesia di periode yang sama September mencapai 9,8 miliar dolar Amerika, dan itu lebih besar daripada asetnya. Asetnya hanya 6,9 miliar dolar. Kalau dilihat dari rincian hutang kepada lessor atau penyewa yang memiliki pesawat itu 6,35 miliar dolar Amerika, hutang kepada bank sekitar 967 dolar Amerika, dan utang dalam bentuk obligasi wajib konversi sukuk dan KIKEBA sebesar 630 juta dolar Amerika. Kondisi ini tentunya tidak terjadi dalam satu malam. Ini adalah bisa ditarik bagaimana penanganan atau manajemen Garuda kita bisa tarik 10-15 tahun yang lalu, di mana saat itu Garuda sangat-sangat agresif melakukan pembelian, penyewaan pesawat-pesawat baru, termasuk juga Bombardier, ya, pesawat yang sebetulnya cukup mahal yang kemudian disewa dan dioperasikan di Indonesia. Belum lagi beberapa tahun yang lalu kita dikagetkan dengan tingkah laku para direksi yang membawa serta anak dan keluarga dalam membeli pesawat dari Airbus Prancis ke Indonesia. Belum lagi membawa sepeda mewah Brompton yang kemudian dirut dan pejabat yang terlibat dalam proses tindakan yang memalukan itu dihentikan secara tidak hormat. Itu adalah kejadian BUMN masa lalu, di mana BUMN menjadi sapi perah bagi para direksi, sapi perah kepentingan tertentu yang pada akhirnya menyebabkan keuangan Garuda menjadi tidak sustainable. Yang kita bisa pelajari dari kejadian ini buat teman-teman anak-anak muda adalah bagaimana BUMN ini kok bisa menjadi sapi perah para elit-elitnya. Apakah kurang pengawasan BPK misalnya? Apakah kurang pengawasan dari DPR? Apakah kurang juga pengawasan dari publik? Seolah-olah kita memiliki segala bentuk pengawasan, tetapi kenyataannya jebol juga. Karena yang terjadi sebenarnya pengawasan itu tidak berguna apabila mentalitas para direksi, dirut, dan orang-orang yang punya amanah mengelola BUMN itu bukan mentalitas yang jujur dan mengabdi kepada masyarakat. Saya kira itu pelajaran yang penting, dan apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah keuangan Garuda tersebut. Kita tahu berdasarkan ilmu keuangan, status Garuda itu sudah dikatakan sebagai technically bankruptcy. Artinya secara teknik keuangan, finansially, dia sudah bangkrut. Dia harus gulung tikar karena tidak punya lagi kemampuan untuk membayarnya. Tetapi kalau seandainya pemerintah mau dan bisa bertindak cepat, pemerintah tetap bisa menyelamatkan Garuda dengan cara memberikan jaminan keuangan kepada Garuda, terutama kepada para orang-orang atau entitas yang memiliki tanggungan hutang Garuda, untuk diberikan jaminan bahwa Garuda akan mampu membayarnya. Tetapi hal tersebut tidak bisa menjamin bahwa Garuda akan untung dalam waktu dekat. Kenapa? Karena
komponen-komponen di dalamnya ini sudah bobrok. Perjanjian-perjanjian kerja di dalamnya antara para penyewa pesawat dengan PP Garuda itu terjadi banyak ketidakefisienan. Oleh karena itu kami mengusulkan, selain kalau pemerintah mau, selain memberikan jaminan kepada para kreditor Garuda tersebut, pemerintah perlu juga melakukan sebuah tindakan tegas akan mereview semua perjanjian-perjanjian di masa lalu yang dirasakan akan membebani neraca keuangan Garuda di masa depan. Saya tentunya tidak mengharapkan Garuda akan tutup, karena Garuda bagaimanapun juga adalah simbol dari maskapai nasional kita, penerbangan kita yang cukup dibanggakan. Tetapi situasi yang sulit ini harus membutuhkan satu tindakan yang tegas. Saya kira kalau seandainya Garuda bubar, berarti kita tidak bisa belajar dari kesalahan. Kalau seandainya kita mau kita perbaiki, dan para direksi-direksi sebelumnya dan juga para orang-orang tertentu yang memanfaatkan Garuda sehingga Garuda menjadi bangkrut seperti ini harus diseret ke meja hijau untuk ditegakkan keadilan buat masyarakat. Bagaimanapun juga kalau negara yang sudah menjamin, berarti kita semua warga negara yang ikut menjaminnya. Sehingga Garuda ini bukan lagi persoalan keuangan, tetapi sekarang sudah menjadi persoalan rasa keadilan. Oleh karena itu, pilihan apakah membiarkan Garuda bangkrut atau membiarkan Garuda tetap survive adalah pilihan kebijakan publik yang complicated. Kita akan lihat saja apa yang akan terjadi, tetapi rakyat tetap menuntut pertanggungjawaban dari pengelolaan Garuda selama ini. Terutama kita harapkan para elit-elit yang berwenang, aparat-aparat hukum, para pemeriksa, badan pemeriksa audit keuangan, itu betul-betul menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dengan Garuda. Apabila diketahui ada inefisiensi, maka siapakah yang menyebabkan inefisiensi itu yang harus kemudian ditindak tegas. Saya Ahmad Hidayat, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.